Orang-orang kafir, orang-orang yang benci Islam niku yo dekengane pusat. Dekengan pusat, tapi pusat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqu lan nalikane ketemu sapa munafikun alladzina ing wong-wong amanu kang padha iman sapa alladzina qalu mongko padha ngucap sapa munafikun amanna iman sapa kita wa idza khalau lan nalikane nyepi sapa munafikun ila syayatinihim marang setan-setane munafikun ay ru'asaihim kepala-kepalane munafikun qalu mongko padha ngucap sapa munafikun inna sak temene kita iku tetep ma'akum semertane sira kabeh fidine ing dalam agama. Innama nahnu mustahzi'un, innama nahnu angin mestine utawi kita mustahzi'una iku wong kang bodho-bodhoi utawa ngremehake bihim kelawan Muhammad wa ashabi sallallahu alaihi wasallam bi idharil iman kelawan nampakake keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di rentetan hari-hari yang mulia kita masih berada di hari tasyrik. Kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk bersama untuk i'tikaf, untuk mempelajari, menghidupkan ilmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita ini kelak membuahkan duduknya kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, nanti ketika wafat diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqu, ketika orang-orang munafik mereka bertemu
alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Qalu, maka mereka mengucapkan amanna, kami beriman. Wa idza khalau, dan ketika mereka nyepi ini berarti bertemu dengan pertemuan yang tertutup. Ketika mereka nyepi ila syayatinihim, kepada setan-setannya mereka. Disebut setan, padahal yang dimaksud adalah kepala-kepalanya mereka. Kenapa disebut setan? Karena pusat maksiat itu tak lain adalah setan. Pusat taat ya Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang benci Islam niku yo dekengane pusat. Dekengan pusat, tapi pusat setan. Nah, orang-orang beriman dekengane pusat, tapi pusat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau mereka bertemu kepada kepala-kepala mereka, setan-setan mereka, karena memang kepala-kepala mereka itu, ketua-ketuanya itu kelakuannya kayak setan. Makanya Allah di sini menyebut mereka syayatinihim, setan. Kalau sudah kumpul sama mereka, rapat dengan ketua-ketuanya itu, apa yang mereka katakan orang munafik itu? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Wahai ketua-ketua, kami ini tetap bersama kalian. Kami cuman pura-pura aja masuk Islam, pura-pura beriman. Kami ini bodohi Muhammad dan keluarga dan sahabatnya. Kita bodohi mereka, kita tipu mereka. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajmain, mereka ketika berjalan nggak sengaja ketemu dengan kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul yang tak lain adalah ketua kaum munafikin saat itu. Ketika berpapasan bertemu, maka Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan kepada teman-temannya, ungduru kaifa aruddu haula'il juhala ankum. Wahai teman-teman, wahai anak buahku, lihat bagaimana cara ngadepi orang-orang bodoh. Itu sahabat-sahabatnya Muhammad itu, orang-orang bodoh. Lihat ya, kalian lihat saya bagaimana cara menghadapi mereka. Kalau ketemu mereka tuh begini, saya contohkan. Semakin dekat dan ketemu. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini dengan aktingnya langsung memegang tangan Sayyidina Abu Bakar. Marhaban bi Sayyidi Bani Tamim wa thani ithnain wa sahibihi fil ghar wa safihi min ummatihi al-badili nafsahu wa malahu li Rasulillah. Selamat datang, selamat bertemu, senang sekali kami bertemu Anda wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai orang yang menemani Rasulullah ketika di gua saat hijrah. Dipuji dengan pujian yang tinggi itu Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah memegang tangan Sayyidina Abu Bakar sambil memuji, selesai dipuji-puji, giliran dia bergeser ke Sayyidina Umar, dipegang tangan Sayyidina Umar. Marhaban bi Sayyidi Bani Adi
al-qawiyyi fi amrillah, al-badil nafsahu wa malahu li Rasulillah. Senang bertemu dengan engkau wahai pemimpin Bani Adi, wahai singanya Allah yang menyerahkan diri dan hartanya untuk Rasulullah. Sayyidina Umar dipuji-puji setinggi langit. Kemudian bergeser lagi ke Sayyidina Ali, sama dipegang tangan Sayyidina Ali, dipuji-puji. Marhaban bi sayyidi Bani Hashim ma khala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-badil nafsahu wa damahu li Rasulillah. Senang bertemu dengan engkau wahai Sayyidina Ali, wahai pemimpin Bani Hashim selain Rasulullah. Rasulullah kan juga Bani Hashim. Wahai yang menyerahkan diri, yang menyerahkan diri dan nyawanya untuk Rasulullah. Sayyidina Ali kan pernah gantikan tidurnya Nabi saat Nabi disergap mau dibunuh. Itu Sayyidina Ali pas masih di Mekah pernah gantikan tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Yang disergap bukan Rasulullah tapi Sayyidina Ali. Akhirnya Rasulullah selamat. Wahai yang menyerahkan nyawanya untuk Rasulullah, dipuji setinggi langit Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali ini termasuk sahabat yang tahu ini orang munafik. Ini acting tok ini. Pura-pura baik, pura-pura muji kalau di depan para sahabat. Akhirnya Sayyidina Ali maklum, Pak. Darah muda. Sayyidina Ali saat itu masih muda. Ya Abdullah ittaqillah wa la tunafiq fa innal munafiqina syarru khaliqatillah. Wahai Abdullah bin Ubay bin Salul, takwalah kamu sama Allah, takutlah engkau kepada Allah, jangan jadi orang yang munafik, karena sesungguhnya orang munafik itu makhluk Allah yang paling jelek, makhluk Allah yang paling buruk itu orang-orang munafik. Jangan kamu termasuk mereka wahai Abdullah bin Ubay bin Salul. Diingatkan sama Sayyidina Ali, langsung ditembak, Pak. Gak tedeng ngaling-ngaling Sayyidina Ali. Abdullah aja munafik kau itu. Sayyidina Ali memang harus ada yang begitu. Kadang ada orang itu nyindir, kadang ada orang tuh nggak mau, udah kalem dia, wis nggak mau komen, nggak mau apa. Kadang ada orang yang harus tegas. Kayak Sayyidina Ali ini ditembak langsung saya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kau jangan munafik. Padahal awalnya muji-muji, muji Sayyidina Abu Bakar, muji Sayyidina Umar, muji Sayyidina Ali pun dipuji, tapi langsung, kau jangan munafik. Maka lihat bagaimana intrik acting dari orang-orang munafik ini. Abdullah bin Ubay bin Salul nggak kehilangan cara, Pak. Mahlan ya Abul Hasan, anna taqulu hada, wallahi inna imanana ka imanikum wa tasdiquna ka tasdiqikum. Jangan tergesa-gesa wahai Abul Hasan, wahai Bapak Hasan, wahai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan gak ada putra Hasan dan Husain. Anna taqulu hada, dari mana engkau mengucapkan kalimat yang seperti ini? Jangan tergesa-gesa menuduh begitu wahai Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diceramahi, Pak. Padahal Sayyidina Ali ini babu Madinatil ilmi, pintu ilmu itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diceramahi. Sayyidina Ali jangan tergesa-gesa menuduh begitu. Sumpah dia, demi Allah kami ini beriman seperti imannya kalian. Kami ini membenarkan risalah Nabi Muhammad seperti kalian percaya kepada Nabi Muhammad. Demi Allah sumpah, kami bukan orang-orang munafik. Ini orang-orang munafik itu punya sifat seperti itu. Gampang sumpah, gampang membawa nama Allah untuk menutupi kedok mereka. Akhirnya sudah pisah itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sudah pergi. Abdullah bin Ubay bin Salul ini kembali ke gerombolannya, ke anak buahnya. Maka saat itu dia berkata, "Kaifa ra'aitum raddi haula'i ankum?" Wahai teman-teman, gimana tadi? Sudah paham kan?
Gitu caranya ngadepi sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad itu kayak gitu. Puji-puji mereka sudah naik ketemu mereka itu. Wes, kita aman kalau sudah begitu. Kita prank mereka seakan-akan kita jadi sahabat mereka, orang yang dukung mereka. Gitu caranya. Paham kalian semua? Nah, maka teman-temannya yang ada di situ mereka senang dan berkata, la nazalu bi khairin ma istalana, ya wahai Abdullah bin Ubay, selama engkau ada bersama kami, memimpin kami selalu berada di dalam kebaikan. Kami selalu dapat solusi bagaimana cara menghadapi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Akhirnya turun ayat ini, Pak. Dibuka oleh Allah. Orang-orang munafik itu kalau ketemu orang-orang yang beriman, ketemu sahabat Rasulullah, ketemu orang-orang yang beriman, mereka ngaku amanah, mereka muji-muji, mereka ngomong bagus di depan kita. Tapi kalau sudah ketemu sama CS-nya, bolo kurowo nih, ya jadi kuro akhirnya. Mencaci, menghina, menjatuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sifat orang munafik. Bermuka dua, bermuka dua. Kalau di depan orang-orang yang beriman, di depan Rasulullah, di depan sahabat, wis koyok malaikat ngono model, dikira koyok khusyuk banget, bahkan ngalah-ngalahi sahabat. Tapi kalau sudah di luar sana, ketemu sama gerombolan dan kelompoknya, baru mereka wajah aslinya kelihatan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu mereka kalau sudah ketemu ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, kepala-kepala mereka, mereka mengatakan apa? Inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Wahai pemimpin-pemimpin kami tetap berada dalam keyakinan yang sama kepada engkau. Kami itu enggak percaya blas sama yang namanya Muhammad itu. Kami cuman menipu mereka, membodohi mereka. Di dalam salah satu tafsir disebutkan syayatinihim, setan-setannya orang munafik, kepala-kepalanya orang munafik, dekengan pusatnya orang munafik, itu ada 5. Pertama yang namanya Ka'ab Ibnul Ashraf, ini orang Yahudi Bani Quraidah yang ada di Madinah, itu ada dekengannya yang backingi mereka. Kemudian ada juga yang kedua namanya Abu Burdah, ini dia berada di suku Bani Aslam. Yang ketiga Abdud Dar, ini di Juhainah. Yang keempat Auf bin Amir, ini berada di Bani Asad. Dan yang kelima Abdullah ibnu Sauda, ini berada di Syam. 5 orang ini orang Arab meyakini, orang Arab yang non muslim ya saat itu, yang belum masuk Islam atau orang-orang munafik saat itu, mereka meyakini 5 orang ini ampuhnya luar biasa, bisa mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, bisa tahu hal-hal yang belum diketahui oleh orang-orang biasa. Sakti lah gampangnya. 5 orang ini dianggap sama mereka paling sakti dan jadi dekengan mereka. Cara bahasa sekarang niku orang pintar atau dukun. Wong munafik niku senengane ngoten niku. Punya dekengan-dekengan orang-orang di belakang layar yang dianggap pintar. Ini mereka orang-orang munafik. Kalau sudah ketemu sama mereka, dekengan-dekengan mereka itu, wah baru kelihatan aslinya. Wajah aslinya orang-orang munafik itu bagaimana? Kelihatan ketika bertemu dengan kelompoknya, lebih-lebih dekengan kepala-kepala mereka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu bermuka dua ini sifat daripada orang munafik. Manusia itu Pak, nek pengen urip enak tentrem, ya mukanya satu aja, jangan bermuka 2, apalagi bermuka 3. Muka yang asli, wajah yang asli, ya saya sebegini, di dalam rumah ya begini, di luar rumah ya begini. Kalau sudah seperti itu enak dia, kehidupan yang enak, karena kehidupan yang
nyaman, enak itu kalau kita bermuka satu wajah, satu tampilan. Tapi kalau orang itu bermuka dua, satu wajah asli, nomor dua topengan, ya. Kalau bahasa sekarang pencitraan apa? Isnikulah, ya. Maka nantinya ruwet, kehidupannya itu akan dihantui oleh hal-hal yang dia khawatirkan. Naik ketemu golongan orang ini saya harus begini, naik ketemu sama organisasi ini saya harus begini. Nah ini akhirnya repot, harus nyeting wajahnya dulu, pakai topeng enggak ya ini. Nah repot jadinya, ngerepotkan diri sendiri. Kalau pengen jadi orang yang hidupnya enak, tentrem, udah jangan bermuka dua, ya. Karena itu orang yang bermuka dua, satu kelihatan baik, nomor dua kelihatan aslinya, ini orang-orang termasuk yang mempunyai sifat munafik. Kemudian di sini disebutkan orang munafik itu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Di sini ada kalimat laku, ketika mereka laqul ladina amanu, bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka menampakkan kebaikannya. Di sini mengisyaratkan kalau ketaatan itu, Pak, ketaatan itu enggak ada malu-malunya. Kalau orang itu melakukan ketaatan, maka bertemu dimanapun, kelihatan siapapun, maka enggak ada malunya, karena taat, karena benar. Sebaliknya di sini disebutkan oleh Allah, wa idza khalau ila syayatinihim, kalau mereka itu menyepi, rapat, bertemu tertutup dengan kelompoknya. Nah, di sini menunjukkan apa? Orang munafik atau orang yang berada di jalan yang salah itu malu dan takut kalau kelihatan orang. Jadi kalau orang itu berbuat baik tidak akan malu, ketemu siapapun tidak malu. Tapi orang itu berbuat jelek, punya sifat munafik, sifat-sifat yang jelek, maka mereka akan malu kalau ketemu orang. Karena itu contoh, kalau kita contohkan sesuatu yang sederhana, wong iku nek ngelakoni apik gak akan malu ketemu siapapun. Tapi nek ngelakoni elek pasti malu kalau ketahuan orang. Contoh, ada orang bonceng perempuan ini, kalau perempuan ini istrinya sendiri, ya ndak ada takut-takutnya, ndak ada malu-malunya. Ketemu sapa ae ndak wedi, nggak ada takut, ndak ada khawatir. Kenapa? Karena bener wong bojone dhewe atau anaknya sendiri. Tapi kalau yang dibonceng, bojone tanggane, ayo. Kira-kira pengen sembunyi apa terang-terangan? Ya pasti sembunyi. Wis, awas Dik. Nek wong kok go masker. Pakai masker. Kurang pakai kacamata hitam, kacamatanya jarang nggon. Pakai kacamata kuda. Atau dia jemput tengah malam biar enggak tahu orang. Kenapa? Karena berada di sesuatu yang salah. Nek salah ya pasti izin, pasti khawatir kalau ketangkep atau kelihat orang, ketemu orang. Tapi nek bener, ndak akan ada khawatir, ndak ada takut, ndak ada malu. Karena itu di sini Allah mengatakan kalimatnya itu laku, ketemu siapapun ndak malu nek bener. Tapi nek elek, sifat orang munafik, perbuatan yang jelek, kholau, sembunyi-sembunyi, nyepi. Maka di sini ada apa itu tadi, makna yang terkandung di situ. Kalau kebaikan kita tidak akan pernah malu. Ketahuan orang, dilihat orang, ketemu orang tidak malu, tidak khawatir. Tapi kalau kejelekan, malunya setengah mati. Ada orang korupsi, masuk ya terang-terangan siaran langsung live. Ini loh saya mau korupsi, ya tidak mungkin. Ditutup serapat-rapatnya, tidak ada orang tahu. Kenapa? Ya karena itu sesuatu yang jelek. Tapi kalau sesuatu yang baik, ngambil uangnya sendiri di ATM, di bank, tidak ada takut-takutnya, tidak ada khawatirnya. Kenapa? Karena benar itu uangnya sendiri.
dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita pikir semua hal yang baik itu memang kalau dilihat orang tidak akan pernah malu. Kalau benar itu tidak akan malu, tidak akan merasa khawatir kalau ketemu siapapun. Tapi kalau sesuatu yang salah, sesuatu yang maksiat, ya, semua maksiat, semua kesalahan, itu pasti kita akan tutupi malu kalau dilihat orang. Khawatir kalau kelihatan orang. Enten wong judi, diam-diam. Ada orang mabuk, ya diam-diam. Tidak mungkin terang-terangan. Nah, karena sesuatu yang jelek itu secara naluri manusia itu khawatir kalau dilihat orang, malu kalau dilihat orang. Nah, orang munafik juga sama. Kalau mereka menampakkan wajah aslinya, malu mereka, takut mereka di depan para sahabat. Depan sahabat muji-muji, depan sahabat mereka menampakkan seakan-akan orang yang beriman seperti halnya sahabat-sahabat yang lain. Tapi ketika mereka menyendiri dengan kelompoknya, pemahaman, aliran, baru kelihatan wajah aslinya bagaimana mereka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan sampai kita punya punya dua wajah di dalam kehidupan ini, karena nantinya kita sendiri yang akan jadi susah. Berusahalah untuk jadi orang yang sidik ma Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kita orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sendiri ya seperti itu, saat di depan orang ya seperti itu, bodoh. Bukan saat sendiri ternyata tidak sholat, tidak ibadah, di depan orang seakan-akan ahli sholat, ahli ibadah. Nah, ketika sendiri nggak pernah baca Quran atau wirid misal, tapi ketika di halayak rame dilihat orang banyak, seakan-akan banyak wiridnya, banyak bacaan Qurannya. Nah, ini nasihat untuk kita semua, untuk diri kita sendiri-sendiri, jangan lihat orang lain. Walhasil intinya di sini orang-orang munafik itu selalu bermuka dua. Mereka kalau sudah ketemu dengan para sahabat Rasulullah, ketemu sama orang-orang yang beriman, mereka menampakkan wajah topengnya, ditutupi dengan topeng. Akan tetapi kalau ketemu dengan kelompoknya sendiri, baru mereka itu kelihatan wajah aslinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu simpulan pertama, orang munafik itu mereka itu tidak akan mendapatkan keberkahan walaupun bertemu dengan sahabatnya Nabi Muhammad. Jangankan kok ketemu sama kiai, ketemu Sayyidina Abu Bakar, ketemu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka tidak dapat keberkahan dari para sahabat. Kenapa? Karena di hati mereka meremehkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali ini dianggap orang-orang bodoh. Pengikut Nabi Muhammad dianggap orang-orang bodoh, diremehno. Sama halnya kayak Abu Jahal, Abu Lahab, itu setiap hari ketemu Nabi Muhammad SAW, tapi nggak dapat keberkahan dari Nabi sama sekali. Kenapa? Karena memandang Nabi Muhammad ini anak yatim yang mengembala kambing. Wong anak yatim mengembala kambing kok jadi Nabi? Nabi apa? Melihat Nabi Muhammad seorang anak yatim, meremehkan Nabi Muhammad SAW. Beda dengan cara pandang sahabat. Sayyidina Abu Bakar lihat Rasulullah bukan anak yatim, melihat Nabi Muhammad, beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, Nabi paling mulia. Akhirnya dapat keberkahan, jadi orang mulia, jadi sahabat Rasulullah. Begitu juga orang munafik itu, jangankan ketemu kiai, ketemu habib, ketemu sahabat itu loh nggak bisa dapat keberkahannya. Kenapa? Karena hatinya memandang remeh orang yang ditemui. Karena itu kita di sini diajarkan agar punya pandangan yang besar, pandangan memuliakan kepada orang-orang yang kita pandang, lebih-lebih orang-orang mulia, para ulama, para habaib, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya kesolehan, itu kita pandang mulia sehingga kita dapat keberkahannya.
Nek kita pandang Allah ki dhisik cilikane lho, nguyuh ning dalanan biasa. Allah kiai opo dhisik pas cilikane lho ngene. Nah, mandang remeh, akhirnya enggak dapat keberkahan dari ilmunya, enggak dapat keberkahan dari doanya, enggak dapat keberkahan dari ibadahnya. Ketemu salaman enggak dapat apa-apa. Nah, kenapa cara pandangnya ini yang jadi masalah? Karena itu kita kalau lihat orang, apalagi ulama, apalagi orang-orang yang soleh, cara pandang kita ini adalah pewarisnya Rasulullah. Ini adalah orang yang dititipi oleh Allah ilmu, yang dititipi oleh Allah kesolehan, yang dititipi oleh Allah ibadah, yang dititipi oleh Allah istiqomah. Sedangkan saya ini orang yang banyak dosa, saya belum istiqomah. Akhirnya menghormati. Kalau sudah begitu keberkahannya dapat. Jangan seperti orang munafik yang memandang remeh setiap orang yang dipandang, bahkan sahabat dianggap orang-orang bodoh. Naudzubillah min dzalik. Ini pertama, cara pandang kita benahi sama orang yang mulia, orang-orang yang secara zahir mulia. Kemudian yang kedua, orang-orang munafik itu sifat mereka pasti punya dekengan. Dekengannya pusat, ya tadi itu pusat setan. Tapi kita orang beriman juga dekengannya pusat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang-orang munafik senengannya dekengan sing kayak gitu-gitu. Itu sifat orang munafik. Kemudian yang ketiga, orang-orang munafik itu mereka dalam kehidupan bermuka dua. Nah, ini rangkuman ringkasan daripada pertemuan kali ini. Mungkin kalau panjenengan setelah kita mempelajari sifat-sifat munafik yang mana disebutkan oleh Allah, sangat panjang sekali ini cerita orang munafik, berapa ayat ini, kalau ditafsir itu 13 ayat ini masih belum selesai, masih ada lagi nanti. Ini agar kita introspeksi diri, jangan sampai kita menjadi orang terburuk, makhluk terburuk di sisi Allah, yaitu orang-orang yang punya sifat-sifat munafik seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat tersebut, diganti dengan sifat-sifat para sahabat, sifat-sifat orang yang beriman, sehingga hidup kita diberkahi oleh Allah, anak kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita diberkahi oleh Allah, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hadza minni wal afa minkum. Assalamualaikum.